Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Ketika keinginan sang pemain berbanding terbalik dengan keputusan sang pelatih, AC Milan baru saja meraih hasil yang kurang memuaskan bagi para pemain, pelatih maupun supporter. Sebab alih-alih meraih 3 poin, justru Milan hanya mampu bermain imbang di laga pertama Liga Champions. Meski hanya mampu meraih hasil imbang, tapi setidaknya Milan masih dalam jalur positif selama awal musim ini. Hal yang tidak bisa dianggap mudah, sebab lawan-lawan Milan di awal musim ini cukup menguras tenaga dan mental para pemain. Seperti yang terjadi pada kapten Milan, Davide Calabria, yang merasa kurang puas ketika digantikan oleh Sergio Des di babak kedua. Keinginan terus bermain dan membawa Milan menang tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh sang pelatih, menyebabkan Calabria terlihat tidak puas dengan keputusan tersebut. Bahkan nampak di layar kaca, Matteo Gabbia sampai harus menenangkan sang kapten di bangku cadangan. Mungkin terlihat jika Calabria seperti tidak profesional. Namun apapun itu, yang jelas Calabria hanya ingin membantu Milan menang atas Salzburg di laga perdana Liga Champions musim ini. Apapun itu, semoga kejadian yang terjadi itu tidak mempengaruhi kondisi ruang ganti tim yang makin hari pemain Milan nampak semakin solid. Secerca harapan di balik hasil imbang Milan versus Salzburg. AC Milan melakoni laga perdana Liga Champions musim ini dengan hampir menerima kekalahan kala bertandang ke markas Salzburg. Milan sempat tertinggal terlebih dahulu oleh Salzburg setelah Noah Okafor berhasil memanfaatkan kesalahan dari Ismail Benacer. Beruntung bagi Milan, Alexis Saelemaekers berhasil menyamakan kedudukan. Ia berhasil mencetak gol penyeimbang setelah memanfaatkan umpan tarik Rafael Leao. Meski Milan meraih hasil yang kurang memuaskan pada laga tersebut, tapi setidaknya ada secerca harapan bagi tim merah hitam. Dalam pertandingan tersebut nampak sisi kanan Milan yang diisi oleh Alexis Saelemaekers terlihat tidak seperti biasanya. Selain ia mampu mencetak gol penyeimbang, ia juga bermain taktis dan cukup merepotkan para pemain Salzburg. Tentu permainan apik yang ditampilkan oleh Alexis Saelemaekers pada laga tersebut membuat para Milanisti berharap dapat terus berlanjut, sehingga sisi kanan Milan yang selama ini dianggap kurang berkontribusi bisa tetap hidup dan dapat mengimbangi sisi kiri Milan yang diisi oleh Rafael Leao dan Theo Hernandez. Mike Maignan masuk dalam radar transfer Chelsea. Klub Liga Inggris, Chelsea dikabarkan berminat untuk mendatangkan kiper utama Milan, Mike Maignan. Mike sepertinya diproyeksikan sebagai alternatif jika kiper utama Chelsea, Edouard Mendy, memutuskan untuk benar-benar menolak untuk memperpanjang kontraknya. Chelsea sendiri sejatinya sudah lama tertarik kepada kiper utama Milan tersebut. Diketahui jika Chelsea sudah mengamati dan mulai tertarik kepada Mike Maignan kala sang pemain masih membela Los Lille. Selain Mike Maignan, Chelsea juga menginginkan Jan Oblak untuk menggantikan Edouard Mendy jika benar-benar tidak memperpanjang kontraknya bersama tim biru London. Fikayo Tomori yakin Milan akan lolos ke fase berikutnya. AC Milan hanya mampu bermain imbang 1-1 kala Milan menghadapi Salzburg di Red Bull Arena, di mana gol Milan dicetak oleh Alexis Saelemaekers dan sukses menyelamatkan Rossoneri dari kekalahan setelah Salzburg lebih dulu membobol gawang Milan melalui Noah Okafor.
Dengan raihan 1 poin tersebut, kini Milan berada di posisi kedua, selisih 2 angka dari pemuncak klasmen grup E, Dinamo Zagreb. Pasca pertandingan tersebut, Fikayo Tomori menjelaskan bahwa Milan sebenarnya siap dengan gaya main Salzburg. Prediksi Milan terhadap gaya main tuan rumah berhasil ditebak. Salzburg yang hanya menguasai bola sebesar 34%, namun mereka berhasil menciptakan 16 tembakan atau 2 tembakan lebih banyak dari Milan. Itu adalah pertandingan seperti yang kami harapkan. Mereka kuat dalam hal menekan, cepat di depan. Mereka tahu bagaimana caranya untuk bisa bermain lebih ke dalam, kata Tomori kepada Milan TV. Milan sejatinya sempat memiliki peluang untuk membalikan keadaan melalui Rafael Leao, tapi sayangnya sepakan Leo hanya membentur tiang gawang RB Salzburg. Pertandingan kedua Milan di Liga Champions akan menghadapi Dinamo Zagreb yang saat ini memuncaki klasmen sementara grup E, dan Tomori pun berharap bisa mendulang poin penuh pada laga kedua dan yakin masih bisa lolos ke fase berikutnya.